Sabana ibarat sebuah negeri tanpa atap. Di sini, langit seolah lebih dekat pada tanah, menyentuh punggung para gajah dan membelai surai para singa. Ia menjadi semacam teater alam paling megah, tempat di mana kehidupan dipertontonkan dalam bentuk paling jujur. Lahir, tumbuh, memburu, bertahan, lalu menemui kematian. Sabana adalah ekosistem yang menyatukan beragam elemen kontras. Satu sisi, ia bukan hutan, tetapi di sisi lain juga bukan padang pasir. Sabana dapat ditemukan di beberapa benua, tetapi Afrika adalah simbol sejatinya, terutama wilayah seperti Serengeti di Tanzania dan Masai Mara di negara Kenya. Dua lanskap yang menghidupkan gambaran paling liar tentang sabana dalam benak manusia. Apa yang membuat sabana berbeda dari tempat lain adalah tidak ada banyak tempat bersembunyi. Setiap makhluk yang hidup di tempat ini selalu terbagi dalam 3 kategori, yaitu mangsa, pemangsa, dan para penunggu kematian seperti burung herring. Semuanya bergerak dalam satu koreografi alam yang saling bertautan. Singa berburu zebra, dan zebra menghindar dari singa. Sementara itu, burung herring menunggu hasil perburuan. Namun, sabana bukan sekedar bentangan tanah dengan binatang liar. Ia adalah sistem kehidupan yang kompleks, tempat simbiosis dan kompetisi berdampingan, tempat setiap makhluk berkontribusi dan sekaligus menjadi ancaman bagi yang lain. Dan disinilah kehidupan menjadi sirkus abadi antara kelahiran dan kematian. Di sabana, musim hujan biasanya datang antara bulan Maret hingga Mei, kemudian kembali lagi dalam periode pendek antara Oktober dan Desember. Ketika hujan pertama menetes di tanah ini, kehidupan seolah terbangun dari tidur panjang. Rumput-rumput yang sebelumnya tampak kering bagai jerami berubah menjadi hijau dalam hitungan hari. Untuk para herbivora seperti zebra, nyumbu, antelop, dan kerbau, musim ini adalah musim pesta. Padang rumput menyediakan makanan yang berlimpah dan air tersedia di banyak titik. Rumput segar yang kaya akan protein memperkuat tubuh mereka, yang akan sangat penting dalam menghadapi perjalanan migrasi serta perkawinan. Pada musim inilah banyak hewan memilih untuk melahirkan anak-anak mereka. Di Serengeti, ribuan anak nyumbu lahir hampir bersamaan, menciptakan fenomena luar biasa yang disebut sebagai baby boom sabana. Dalam 1 atau 2 minggu, ribuan bayi nyumbu berdiri dan belajar berjalan. Karena jika tidak, mereka akan tertinggal, dan itu berarti kematian. Musim hujan juga membawa bahaya yang mengancam. Saat musim hujan, lumpur akan menghalangi perairan. Air itu akan mengundang predator lain dan meningkatkan risiko penyakit. Tetapi di atas segalanya, ini adalah masa subur, masa keemasan di mana harapan menyala di setiap sudut sabana. Tetapi, semua pesta dan keindahan itu tidak pernah bertahan lama. Karena sekitar bulan Juni hingga September, sabana memasuki masa yang berbeda, yaitu musim kemarau, di mana air harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Matahari yang membakar daratan tanpa ampun membuat rerumputan meranggas dan mengering. Tanah merekah dan sumber air menyusut dengan drastis. Dan ini menjadi musim pertarungan,
di mana tidak semua hewan mampu untuk bertahan. Ketika air telah langka, makhluk sabana melakukan perjalanan panjang ke tempat-tempat yang masih menyimpan sumber kehidupan. Inilah saat ketika migrasi besar-besaran terjadi. Lebih dari 1,5 juta nyumbu, 250.000 zebra, dan 400.000 gazelle meninggalkan dataran Serengeti menuju dataran Masai Mara di utara, mengikuti bau hujan dan harapan. Mereka berjalan ratusan hingga ribuan kilometer, menyeberangi sungai berisi buaya lapar, dan melewati padang penuh singa atau hena. Di sisi lain, predator justru mengandalkan musim ini. Ketika herbivora berkumpul di sekitar sungai atau genangan air, singa, macan tutul, dan hena menunggu dalam mode super siaga. Para hewan pemangsa ini paham betul akan hukum alam, bahwa tanpa air, kekuatan herbivora akan melemah, sehingga membuat mereka lebih mudah untuk disergap. Musim kemarau juga mengajarkan satu pelajaran penting di sabana, bahwa keseimbangan hidup bergantung pada kelangkaan. Semakin langka air dan makanan, maka semakin kuat seleksi alam dalam bekerja. Yang kuat akan bertahan, dan yang lemah menghilang sebagai santapan. Secara umum, sabana menerima curah hujan sekitar 500 hingga 1.500 mm per tahun, dan sebagian besar terkonsentrasi dalam beberapa bulan hujan. Adapun sisanya, sabana cenderung mengalami kekeringan. Suhu rata-rata harian berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius, namun suhu permukaan tanah bisa lebih panas saat kemarau, bahkan mendekati 40 derajat Celcius. Malam hari bisa menjadi sangat dingin, terutama di dataran tinggi. Tidak seperti hutan hujan yang selalu lembab atau gurun yang sangat kering, sabana berada di tengah-tengah, dan justru karena itu, kehidupan di dalamnya berkembang menjadi sangat adaptif. Setiap spesies selalu punya cara menghadapi musim. Gajah bisa menggali tanah dengan belalainya untuk menemukan air tersembunyi. Mereka juga membantu membuka jalur pada sumber air yang tertutup, membantu makhluk lain untuk bertahan hidup. Kuda Nil menyimpan air dalam tubuhnya dan hanya aktif di malam hari agar tidak dehidrasi. Burung hering dan elang tidak terlalu terpengaruh oleh musim. Mereka hanya menunggu kematian hewan lain lalu muncul dari langit seperti malaikat maut. Sementara zebra memiliki pola migrasi tetap dan kemampuan mengingat air yang telah berlangsung lintas generasi. Semua ini menunjukkan bahwa sabana adalah ekosistem yang tidak memberi ruang bagi yang lemah ataupun ceroboh. Sebab di sini bertahan hidup adalah keahlian dan bukan keberuntungan. Sabana adalah panggung yang tidak pernah gelap sepenuhnya, bahkan di tengah malam hari sekalipun. Tetapi saat cahaya pertama merambat di ufuk timur, sebuah babak baru dimulai. Pagi hari di sabana bukan sekedar awal hari. Ia adalah waktu paling genting dan paling penuh dengan harapan. Saat cahaya matahari pertama menyentuh pucuk rumput, sebagian besar hewan bangun untuk makan. Sebagian lagi bangun untuk berburu, sementara sebagian yang lainnya bangun untuk menghindari kematian. Zebra dan nyumbu sering menjadi makhluk pertama yang bergerak. Mereka adalah pengembara sejati di sabana dan tidak pernah benar-benar diam. Saat sinar matahari menyentuh tubuh mereka, kawanan ini perlahan-lahan membentuk formasi, bergerak dalam arah yang sama seperti satu tubuh besar yang hidup. Zebra dengan garis-garis tubuh hitam putihnya yang menyilaukan selalu berjaga dan waspada.
Mereka memiliki penglihatan tajam serta kemampuan berkomunikasi melalui gerakan tubuh. Ketika satu zebra mengangkat kepala dengan cepat, kawanan lain langsung menirunya sebagai tanda akan bahaya. Sementara nyumbu adalah sebaliknya. Mereka tampak lebih ceroboh, tetapi sesungguhnya mereka memiliki naluri migrasi yang kuat dan sering bertindak sebagai pioner dalam pencarian padang rumput segar. Kerjasama antara nyumbu dan zebra bukan hanya soal keberadaan bersama, tetapi bentuk simbiosis cerdas. Zebra membantu melihat bahaya, sedangkan nyumbu membantu menemukan arah dan air. Namun, saat herbivora mulai mencari makan, bahaya belum benar-benar pergi. Singa, sang raja sabana, seringkali memilih pagi sebagai waktu yang ideal untuk menyerang mangsa. Saat udara masih sejuk, angin belum terlalu kencang, dan suara langkah lebih sulit untuk didengar, satu ekor betina, diikuti oleh saudara-saudarinya, mulai mendekat dengan perlahan. Mereka tahu bahwa kawanan besar akan lebih sulit diserang secara langsung. Jadi yang mereka incar adalah anak zebra yang terpisah atau nyumbu tua yang tertinggal. Singa tidak berburu sendirian. Mereka adalah pemangsa sosial. Berburu dalam kelompok memungkinkan mereka menjatuhkan mangsa lebih besar. Saat satu betina mulai mengejar, yang lain sudah menunggu di sisi seberang, menjebak mangsa di tengah lingkaran maut. Dan yang menarik, singa betina adalah tulang punggung dalam perburuan. Mereka berburu secara kolektif, memanfaatkan strategi jebakan dan kecepatan untuk menjatuhkan mangsa-mangsanya, dari zebra hingga kerbau besar. Sementara itu, singa jantan lebih jarang berburu, tetapi memiliki peran kritis dalam menjaga wilayah serta melindungi anak-anaknya dari pejantan asing yang ingin merebut kendali. Jika berhasil merebut kawanan, pejantan baru biasanya akan membunuh semua anak yang ada untuk menghentikan laktasi betina dan mendorong mereka untuk kawin lagi. Adapun macan tutul atau leopard, mereka adalah pemburu soliter dan penyendiri. Dengan berburu sendirian, macan tutul tidak perlu berbagi hasil buruannya dengan anggota kelompok lain. Seluruh mangsa adalah miliknya, sehingga ia mendapat pasokan energi yang maksimal dari setiap perburuan yang sukses. Mereka jarang terlihat di padang terbuka, lebih sering bersembunyi di semak atau pepohonan rendah. Tetapi di pagi hari, setelah malam berburu, mereka biasanya sudah menyeret mangsanya ke atas pohon untuk disimpan. Di atas pohon, macan tutul bisa makan dengan tenang tanpa harus waspada terhadap ancaman dari predator lain. Ini memungkinkan mereka untuk menghabiskan waktu berhari-hari untuk memakan mangsa besar tanpa gangguan. Menyimpan makanan di atas pohon juga membantunya tetap lebih segar lebih lama. Makanan tersebut dapat terhindar dari panas tanah langsung dan jauh dari jangkauan banyak serangga dan hewan pemakan bangkai yang lebih kecil. Sehingga satu mangsa besar bisa menjadi sumber makanan bagi macan tutul selama beberapa hari. Salah satu keunikan pagi di sabana adalah kehadiran hena tutul. Mereka sering disalahpahami sebagai pemakan bangkai semata. Padahal kenyataannya, lebih dari 70 hingga 80% makanannya adalah hasil perburuan mereka sendiri. Di pagi hari, mereka berkeliaran dalam kawanan, memanfaatkan sisa-sisa malam atau bahkan mencoba berburu sendiri. Begitu juga dengan anjing liar Afrika, pemangsa yang sangat efisien dan memiliki tingkat keberhasilan berburu paling tinggi dibandingkan singa atau macan tutul. Mereka berburu dalam formasi, sangat cepat
dan mengandalkan kerja tim yang luar biasa. Saat hari mulai menghangat, gajah keluar dari tempat berteduh. Mereka bukan pemburu, tetapi langkah mereka bisa mengguncang tanah. Dengan tubuh raksasa dan kekuatan luar biasa, gajah jarang diganggu oleh predator, kecuali anak-anaknya. Gajah pagi hari biasanya menuju air atau mencari akar dan semak-semak. Kadang mereka merobohkan pohon untuk mengakses daun-daun tinggi, dan dengan itu mereka membuka akses makanan bagi makhluk kecil lain. Dan tanpa disadari, gajah menjadi penjaga keberlanjutan ekosistem sabana. Di sisi lain, jerapah, hewan tertinggi di daratan, juga mulai bergerak dengan perlahan, menjangkau pucuk daun akasia yang tidak bisa dijangkau siapapun. Mereka tenang, elegan, dan selalu waspada. Leher panjang mereka bukan hanya untuk makan, tetapi juga untuk melihat bahaya dari jauh. Jerapah juga dibekali lidah panjang yang bisa mencapai 45 hingga 50 cm. Lidah ini sangat berotot, kuat, serta fleksibel, yang berfungsi layaknya tangan atau belalai gajah versi mini. Bagian ujung lidah mereka berwarna biru kehitaman atau ungu gelap. Warna ini kaya akan pigmen melanin yang diyakini berfungsi sebagai pelindung dari sengatan matahari, mengingat mereka menghabiskan waktu berjam-jam menjulurkan lidahnya di bawah terik matahari. Jerapah sangat selektif dalam memilih daun. Mereka menyukai daun akasia, terutama pucuk yang muda dan masih segar. Dengan lidah panjang berwarna ungu itu, mereka bisa menjulur dan menghindari duri tajam pada ranting akasia. Saat mereka makan, mereka mengurangi kepadatan pohon, dan ini memberi ruang sinar matahari untuk tumbuhan bawah sehingga rumput bisa tumbuh dan hewan pemakan rumput bisa makan. Mereka juga bisa menjadi penebar benih. Melalui kotorannya yang kaya nutrisi dan sering mengandung biji pohon, jerapah membantu memperluas wilayah pertumbuhan tanaman sabana. Jerapah juga jarang berlari, kecuali dalam kondisi sangat terancam. Tetapi saat mereka berlari, kecepatannya bisa mencapai 60 km per jam, yang artinya cukup cepat untuk meninggalkan singa yang mengejar. Namun, kelemahan terbesar mereka adalah saat minum. Untuk mencapai air, mereka harus merentangkan kaki depan dan menundukkan leher, sehingga menciptakan postur yang sangat rentan. Banyak singa menunggu saat ini untuk menyerang jerapah. Kendati demikian, jerapah bukanlah mangsa yang mudah ditaklukkan. Satu tendangan jerapah dapat mematahkan tengkorak singa, dan seekor jerapah dewasa sangat jarang untuk diserang. Sementara itu, kuda Nil bagaikan hantu yang menyendiri. Meski terlihat jarang bergerak, sebenarnya mereka aktif di malam hari. Mereka keluar dari air dan merumput dalam senyap. Kemudian saat pagi datang, mereka kembali ke sungai, berendam hingga sore hari. Mereka tampak sangat tenang. Kendati demikian, mereka adalah salah satu hewan paling mematikan di sabana. Teritorial, agresif, dan tidak bisa diprediksi. Mereka tidak suka diganggu, bahkan oleh gajah atau singa. Jika merasa terancam, kuda Nil bisa menyerang dengan rahang yang mampu mematahkan tulang besar. Kuda Nil adalah makhluk amfibi besar yang bisa mencapai berat 1.500 hingga 3.000 kg. Mereka adalah herbivora yang bergerak lambat saat di darat, namun bisa sangat lincah di dalam air. Tubuh besar mereka dirancang untuk mengapung dan menyelam dengan cepat,
bergerak diam-diam dalam lumpur atau kolam seperti hantu tanpa suara. Dan seperti telah dijelaskan, mereka adalah makhluk teritorial. Sehingga saat sungai mulai surut dan satu kolam harus dibagi oleh banyak spesies, konflik tidak bisa dihindari. Saat gajah datang menggali air, mereka bisa menciptakan sumur dangkal di tepi sungai. Sehingga jika galian itu terlalu dekat dengan kuda Nil, itu akan memicu amukan yang sangat hebat. Zebra, nyumbu, dan antelop yang sedang minum bisa diserang tiba-tiba oleh kuda Nil jika kawanan itu terlalu dekat atau membuat mereka merasa sesak. Bahkan, buaya yang hidup di perairan yang sama tidak selalu berani menghadapi kuda Nil dewasa secara langsung. Terdapat catatan tentang buaya yang dibunuh oleh kuda Nil hanya karena terlalu mendekat saat musim kawin. Kuda Nil memang tidak berburu, tetapi mereka bisa membunuh jika perlu. Mereka dapat membuka rahang hingga 150 derajat, memperlihatkan gigi taring besar sepanjang 50 cm. Rahang mereka mampu mematahkan tulang dan merobek daging, meskipun mereka sendiri tidak berniat memakannya. Jika sabana adalah panggung kehidupan di lahan terbuka, maka langit adalah balkon penonton, tempat para pengamat abadi menyaksikan pertunjukan dari atas. Mereka adalah mata-mata dari langit, para burung predator dan pemakan bangkai yang menjaga roda kehidupan tetap berputar. Di pagi itu, pagi yang sama ketika singa melakukan perburuan, langit sabana juga tampak mulai hidup. Burung-burung kecil keluar dari sarang, berkicau, memanggil pasangan, atau memperingatkan tentang ancaman. Tetapi yang paling mencolok adalah para burung pemangsa seperti elang, burung sekretaris, juga burung herring. Elang selalu terbang melingkar tinggi, memantau sabana seperti pengawas angkasa. Dengan mata tajam luar biasa yang bisa melihat mangsa kecil dari jarak 2 km, mereka mengincar hewan-hewan kecil, termasuk tikus tanah, kadal, dan bahkan anak burung. Dengan cakar tajam dan kekuatan paruh luar biasa, elang adalah pemburu tunggal dan presisi. Mereka tidak memburu kawanan besar. Mereka mencari celah, kelemahan, serta momen. Terkadang, elang menyambar anak burung dari sarangnya, dan terkadang memangsa ular atau bahkan burung lain. Tetapi yang pasti, mereka adalah predator dari atas, menjaga agar populasi hewan kecil tetap terkendali. Sementara itu, burung herring adalah sebaliknya. Mereka tidak berburu dan hanya menunggu hasil buruan predator lain. Mereka melayang di udara dan mengikuti jejak kematian. Jika seekor zebra mati semalam oleh singa, maka dalam waktu singkat akan muncul kawanan burung herring dari segala penjuru, saling berebut hingga potongan daging yang terakhir. Burung herring bisa mencium aroma bangkai dari jarak puluhan kilometer. Mereka terbang melingkar, tinggi dan tenang, lalu turun perlahan saat kematian hadir. Dalam hitungan menit, ratusan herring bisa berkumpul di satu bangkai zebra ataupun nyumbu. Dan uniknya, mereka memiliki sistem pencernaan yang sangat kuat yang mampu membunuh bakteri dan virus berbahaya dari daging busuk seperti antraks atau kolera. Itulah mengapa tanpa herring, sabana akan dipenuhi bangkai membusuk dan penyakit menyebar cepat. Dengan kata lain, mereka adalah pembersih alami di sabana. Dan tanpa mereka, bukan hanya bau kematian yang menyebar, tetapi wabah penyakit bisa menghancurkan ekosistem. Berbeda dari burung pemangsa lain yang terbang tinggi, burung sekretaris adalah pemburu darat. Mereka berjalan dengan kaki panjang seperti burung bangau, tetapi dengan wajah garang seperti elang. Mereka tampak anggun, tetapi mereka
adalah pembunuh ular paling efisien di sabana. Mereka mengentakkan kaki ke ular berbisa, memukul kepala ular hingga remuk. Kemudian mereka memakannya dengan teknik yang unik agar tidak tergigit. Selain ular, mereka juga memakan serangga besar, kadal, dan mamalia kecil. Burung ini adalah penyeimbang hama serta predator kecil, dan tanpa mereka, populasi ular dan serangga beracun bisa meningkat dengan drastis. Sabana bukan sekedar padang rumput, tempat hewan saling berburu dan diburu. Ia adalah jaringan kehidupan yang rumit, seperti tenunan kain yang saling terkait, yang ketika satu helai putus, maka yang lain akan terganggu. Di balik sorotan dunia tentang keganasan singa atau kecepatan citah, tersembunyi hubungan antar spesies yang saling membutuhkan. Tetapi di dunia yang keras ini, tidak ada yang benar-benar abadi. Simbiosis bisa berubah menjadi pengkhianatan dalam sekejap, saat makanan habis, air mengering, atau naluri mengambil alih. Maka, pagi di sabana bisa menjadi waktu yang kritis. Segalanya terjadi nyaris bersamaan. Makan, berburu, bergerak, serta mempertahankan hidup. Semua makhluk tahu dengan pasti bahwa siapa yang lambat akan menjadi makanan. Tetapi siapa yang terlalu cepat juga bisa kehabisan tenaga.